Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen Psikologi Uji Kinerja PPI Transportasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Abimana Priyata Menemui, mahasiswa PPGPAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Profesor Saifuddin Subri Purwokerto dengan NIM 254 110 408 0809 pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Purwokerto kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan soal iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, berkah barokah untuk kita semua. Yuk silakan untuk kelas kedua disiapkan terlebih dahulu berdoa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk dipimpin oleh dan semuanya mohon berdiri. Hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita explain terlebih dahulu. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ya untuk selanjutnya kita absensi dulu. Yang pertama
Afril Via Lestari, Hadir. Alifah Fitri Solihah, Hadir. Alifia Fadil Gunatama, Hadir. Alifah Azahra Nur Fauzia, Alia Rahmawati, Hadir. Andre, Arlita Kurnia Cahya, Aska Gani. Oke, untuk selanjutnya tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat ya. Jadi nanti saya pengen menanyakan ke teman-teman, siapa yang tadi pagi bangunnya jam 4:30 atau bangun pagi? Cung. Siapa? Ya, coba Mbak Ariana. Bangun jam berapa tadi? Jam 4:30. Sholat subuh atau tidak? Sholat subuh di masjid atau di rumah? Di rumah. Membiasakan untuk pertama bangun pagi, terus yang kedua membiasakan tentang sholat subuh ya. Kali ini kita akan membahas yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman, tentang tauhid ataupun tentang keimanan. Coba saya mau menanyakan ke salah satu di kelas ini, siapa yang tahu tentang kata-kata iman? Coba maju ke depan. Ya, Mas, silakan. Iman adalah pokok dasar agama Islam yang diyakini dan dipercayai di dalam hati maupun lisan. Ya, tepuk tangan untuk Mas siapa namanya? Jadi iman itu atau tauhid itu salah satu bentuk istilahnya keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dipercaya pokok dasar, pokok utama seorang hamba kepada Allah, baik itu diyakini fabil qalbi atau dengan hati, fabil lisan dengan lisan, atau fabil arkan dengan perbuatan ataupun sikap ya. Jadi tentang keimanan itu pokok-pokok dasarnya. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran tentang pendidikan agama Islam tentang yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, peserta ini diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman ya. Syu'abul iman itu cabang-cabang keimanan, pengertiannya, dalilnya macam-macam dan manfaat dari syu'abul iman tersebut. Oke. Terus yang kedua, peserta ini mampu atau dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertiannya dan macam-macam manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis makna apa itu syu'abul iman, pengertiannya, dalilnya, macam-macamnya dan manfaatnya. Selanjutnya ini salah satu dalil tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman, yaitu di Quran surat Al-A'raf ayat 54. Coba di kelas ini siapa yang berkenan untuk maju membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 54? Silakan. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuna hafisa wasamsa wal qamara wal nujuma musakharat ma biamrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin sadaqallahul azim. Terima kasih, silakan duduk. Ya, lanjut lagi di sini bisa dilihat teman-teman semua ada tentang syu'abul iman. Ya, saya ulang lagi, syu'abul iman adalah macam-macam keimanan. Pengertiannya itu syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Untuk macam-macamnya menurut para ulama hadis, yang pertama Imam Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman halaman 77. Terus yang kedua tentang pendapatnya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya itu Fathul Bari fi Syahr Al-Bukhari
ya. Ada 69 macam. 9 Syu'abul Iman menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya bisa dilihat di sini ada gambar apa? Qalbi ataupun hati. Ya, yang kedua ada gambar apa? Anggota badan. Yang terakhir, yang ketiga, lisan. Nah, di sini dari 69 Syu'abul Iman menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama iman itu yang berkaitan dengan amal ataupun hati, fabil qalbi. Yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan amal dengan anggota badan. Yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Jadi setiap anggota, dari ketiga ini itu terhitung istilahnya tentang amal ataupun keimanan. Itu cabang iman yang berkaitan dengan lisan, ya, berkaitan dengan lisan, yaitu kita senantiasa yang pertama melafalkan kalimat tauhid. Oke, melafalkan kalimat tauhid seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Coba saya mau tanya ke teman-teman semua, di sini ada nggak yang sering atau sampai sekarang ini mengamalkan membaca Al-Quran setiap harinya? Coba ngacung. Monggo coba Mas, kamu setiap harinya baca Al-Quran benar? Nah, setiap harinya setelah pada apa Mas? pada sholat isya. Pada sholat isya. Sampai sekarang sudah berapa juz yang kamu baca? Udah 25 juz. Sudah 25 juz. Tepuk tangan untuk Mas. Jadi kesimpulannya iman itu merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki oleh umat Islam sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan lisan dan perbuatan. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang. Iman juga memiliki lebih dari 60 cabang yang harus dipahami, dimengerti, dan yang utamanya yaitu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya sampaikan ya terkait tentang Syu'abul Iman dan cabang-cabang keimanannya. Coba salah satu siapa yang mau menjelaskannya? Silakan maju ke depan, Mbak. Nanti saya jelaskan tentang Syu'abul Iman. Apa yang kamu ketahui tentang Syu'abul Iman dan berapa macam tentang Syu'abul Iman? Coba dijelaskan ke teman-teman yang lainnya. Cabang-cabang iman ada 3, iman dalam lisan, iman dalam hati dan perbuatan. Oke, seperti itu ya. Jadi tentang Syu'abul Iman itu yaitu artinya cabang-cabang keimanan. Yang pertama, iman yang berkaitan dengan hati, fabil qalbi, iman yang berkaitan dengan lisan, fabil lisan, dan iman yang berkaitan dengan perbuatan, fabil arkan. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita membuat kelompok. Ya, membuat kelompok sudah disediakan setiap meja kurang lebih ada 5 ataupun 6 siswa setiap kelompoknya. Jadi minta tolong. Di sini ada namanya kotak surat. Oke, ada kotak surat dan di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan itu nanti tolong dipresentasikan di depan. Ya, pertanyaan yang berkaitan tentang Syu'abul Iman. Ya, nanti per kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan dari kelompok yang depan dulu untuk mewakili mengambil kotak surat ini. Silakan duduk. Yang sebelah sini, monggo silakan. Yang belakang, silakan.
belakangnya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya tentang pertanyaan tersebut, lalu dicatat di lembar LKPD. Dari pertanyaan yang tadi, setiap kelompok itu berbeda-beda, ya. Setiap kelompok berbeda-beda pertanyaan. Nanti silakan didiskusikan sama teman kelompoknya. Setelah didiskusikan, ditulis di lembar kerja peserta didik yang saya sudah kasih. Lalu teman-teman semua mencari referensi, baik itu boleh di Google, baik itu yang di buku tentang PAI. Silakan teman-teman semua berkreasi satu kelompok. Kita presentasikan satu persatu kelompoknya dari hasil diskusi teman-teman semua. Ya, yang saya sebutkan silakan maju dari kelompok 3. Siapa di situ yang kelompok 3? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh, contohnya yaitu melaksanakan sholat wajib dan sunnah. 2. Menunaikan zakat dan bersedekah. 3. Melaksanakan puasa wajib dan sunnah. Pengertian: perwujudan iman melalui tindakan anggota badan yang meliputi amalan seperti bersuci, melaksanakan sholat dan puasa, zakat, menutup aurat, berkaitan dengan orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Pertanyaan dari aliran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. 1. Niat segala amal tergantung pada niatnya. Jika niatnya karena Allah, maka amal itu bernilai ibadah. 2. Akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap Allah dan ajarannya. Akidah menjadi dasar dari seluruh amal. 3. Hati atau manifestor. Marifah artinya mengenal Allah dengan hati yang
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok satu. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tentang definisi iman. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuai yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi evaluasi atau tindak lanjut dari presentasi tersebut semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi evaluasinya yaitu cabang iman atau syu'abul iman menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu ada 3. Yang pertama fabil qalbi, fabil lisan, dan fabil arkan ya. Situ. Jadi tindak lanjutnya hasil dari presentasi tersebut semoga bermanfaat untuk kita semua dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang keimanan tersebut. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.